Ini artinya kalau Rocky Gerung harus mengalami peristiwa tragis dan tak terduga semacam itu, bisa jadi ini merupakan rangkaian dari hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Rocky Gerung harus menghadapi peristiwa tragis itu karena memang ada sebab-sebabnya. Ia tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai spiritual, hingga akhirnya dia gampang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sebuah kejadian tragis dan tak terduga menimpa si penghina Presiden Jokowi, Rocky Gerung. Peristiwa itu terjadi ketika Rocky baru saja usai menjalani pemeriksaan untuk melakukan klarifikasi terkait dengan laporan dan aduan mengenai dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi melalui diksi bajingan yang tolol sekaligus bajingan yang pengecut. Pemeriksaan dan klarifikasi tersebut dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri pada hari Rabu 6 September 2023. Namun ketika Rocky baru saja usai menjalani pemeriksaan, Rocky dihadang seorang emak-emak dan rombongannya. Emak-emak yang mengenakan kaos berwarna putih lengan pendek, terlihat sebuah tulisan di bagian punggung, Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung, serta mengenakan celana hitam panjang, sepatu dan rambut sebau, serta kacamata berwarna hitam. Mungkin lantaran tak menduga bakal mengalami kejadian tragis seperti itu, Rocky Gerung yang ditemani oleh kuasa hukumnya tampak berjalan santai. Apalagi emak-emak tersebut awalnya juga bersikap ramah, bahkan menanyakan kabarnya. Namun tiba-tiba saja emak-emak tersebut melontarkan kata-kata yang syarat dengan ledakan amarah. Terus Anda sebagai warga negara, Anda sadar nggak apa yang Anda lakukan untuk bangsa ini? Tanya emak-emak tersebut sembari mendorong Rocky Gerung. Rocky Gerung hanya bisa terdiam menatap emak-emak tersebut tanpa membalasnya. Wanita tersebut atau emak-emak tersebut terdengar kembali mengatakan, Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Silahkan, saya nggak takut, kata emak-emak tersebut. Situasi pun mendadak ricuh hingga akhirnya Rocky Gerung diamankan oleh aparat kepolisian. Halo, kabar? Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Cara goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya? Jangan fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa Anda ada salah. Rocky siapa yang dorong? biasa ini sama didorong. Ada saksi ini. Kita nggak dorong, Anda cuma mendorongkan. Apa jadi jatuh? Jangan jadi pemikiran Rocky Gerung. Dan kita jangan kurang ajar, goblok. Anda melindungi. Kami akan melindungi. Orang yang punya bantuan apa? Membantu saya Anda lindungi. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Basah ya? Selamatin HP dulu aja.
Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, apa yang harus kita katakan terkait dengan kejadian tragis yang menimpa Rocky Gerung? Menurut saya memang setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta ini selalu menganut hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Sebuah akibat tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebuah sebab. Nah, apa yang dialami oleh Rocky Gerung merupakan sebuah rangkaian akibat yang disebabkan oleh ulah Rocky Gerung sendiri. Kalau kita lihat dan kita tinjau kembali, kita review kembali rekam jejak Rocky Gerung ketika Presiden Jokowi mulai berkuasa sejak tahun 2014 yang silam. Rocky Gerung memang menampakkan dirinya sebagai sosok yang sangat tidak suka, atau istilah sekarang termasuk barisan sakit hati dan memiliki sentimen kebencian terhadap Presiden Jokowi. Di mata seorang Rocky Gerung, apapun kebijakan Presiden Jokowi dianggap sebagai hal yang tolol, dungu, bahkan nggak punya otak. Ya, kalau kita kaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebenarnya keran demokrasi dan kebebasan berpendapat di negeri ini sudah demikian terbuka, bahkan itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi. Tidak ada larangan siapapun bagi seluruh rakyat di negeri ini untuk melakukan kritik, menyampaikan pendapat apabila ada kebijakan seorang presiden yang dianggap tidak pro rakyat. Mulai dari kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan sebagainya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa negara kita ini menjadi negara barbar yang membolehkan siapapun untuk mengumpat, mencaci maki, apalagi kepada seorang presiden yang memiliki tanggung jawab besar terhadap 173 juta jiwa. Seorang presiden tentu saja bebas untuk dikritik. Namun, kalau sampai kritik itu sudah mengarah pada hal yang sifatnya ad hominem, menyerang pribadi dan kehormatan seorang presiden dengan menggunakan narasi dan diksi, dengan menggunakan kata-kata bajingan yang tolol, bajingan yang pengecut, ini sungguh sudah di luar batas kepatutan, di luar batas etika dan moral yang menjadi sumber utama nilai-nilai moralitas di negeri ini. Selain menganut sistem-sistem moralitas yang dijunjung tinggi, negara kita juga dikenal sebagai negara religius yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung dengan menggunakan diksi yang kasar, tak bermoral, tak beretika, tak berlandaskan pada nilai-nilai spiritual, tampaknya memang kita meragukan bahwa seorang Rocky Gerung ini benar-benar seorang filsuf sejati. Seorang filsuf sejati pada hakikatnya memiliki keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan, sehingga ia menggunakan logika akal sehatnya yang sering digunakan untuk berpikir secara logika matematis, sedangkan otak kanannya ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan emosi, nilai-nilai etika, dan nilai-nilai spiritual. Nah, tampaknya selama ini Rocky Gerung hanya memberdayakan dan mengembangkan otak kirinya, sehingga otak kanannya itu zong alias kosong besar. Ia tidak peduli persoalan etika dan nilai-nilai spiritual. Ia hanya mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada di layar batinnya, di layar otak kirinya, kemudian tidak peduli apakah kata-kata itu menyinggung, menyerang kehormatan orang lain atau tidak. Apabila yang terbentang di layar otak kirinya itu hanya merupakan kata-kata yang isinya makian, cacian, ujaran kebencian, dan sebagainya, maka terlontarlah kata-kata yang dinilai sangat tidak beradab itu. Ini artinya kalau Rocky Gerung harus mengalami peristiwa tragis dan tak terduga semacam itu, bisa jadi ini merupakan rangkaian dari hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Rocky Gerung harus menghadapi peristiwa tragis itu karena memang ada sebab-sebabnya. Ia tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai spiritual, hingga akhirnya dia gampang menyerang kehormatan dan harkat martabat seorang presiden yang harus mengurus ratusan juta rakyatnya. Hal ini menjadi pengalaman penting buat siapapun, bukan hanya kepada seorang Rocky Gerung. Hidup di negara kita, Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, tidak sepantasnya melontarkan cacian,
makian, apalagi hinaan kepada siapapun, termasuk kepada seorang presiden. Sungguh kita sayangkan apabila kita memberikan legasi atau warisan yang buruk kepada anak-anak muda yang akan datang, sehingga kalau perilaku-perilaku jahat dengan melontarkan ungkapan-ungkapan kasar, cacian, makian, dan hinaan semacam itu dibiarkan terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin negeri ini akan menjadi negara barbar yang mudah melontarkan kata-kata cacian, makian, hingga akhirnya hilanglah kepribadian dan kesejatian diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.